Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Amsal Soleman pasal 14 ayat 29 hingga ayat 30 yang berkata sebagai berikut. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa betapa pentingnya sabar. Karena dengan bersabar, maka kita memberikan ketenangan buat hati kita. Di saat kita tenang, Alkitab katakan menyegarkan tubuh kita sendiri. Di saat kita sabar, kita mendapatkan banyak pengertian. Karena itu, penting kita memiliki hal yang demikian. Karena orang yang sabar pengertiannya banyak. Dia punya pemahaman jauh, hatinya tenang. Karena dia tahu dia harus bertindak dengan hati-hati. Di dalam ketenangan kita tahu apa yang kita harus ambil dengan berhati-hati. Jika kita tidak tenang, maka kita tidak akan berhati-hati di dalam menentukan sikap kita, perbuatan kita, rencana kita. Karena kita akan tergesa-gesa dan hasilnya akan mengecewakan kita sendiri. Karena memperbesar kebodohan, karena membusukkan tulang kita sendiri. Itulah orang yang tidak tenang karena tidak sabar dengan hidup ini. Nah, kita tahu bahwa ketika kita sabar, tindakan kita akan selalu berhati-hati. Dan hal yang berikut yang terjadi di dalam ketenangan atau kita bersabar, maka pikiran kita akan jadi lebih tajam. Kita akan lebih paham tindakan apa, perbuatan apa yang akan kita kerjakan. Karena kita tidak akan membuang waktu, karena pikiran kita menjadi tenang dan jernih. Paulus mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki pikiran yang baik. Sebab itu dikatakan apa yang baik, yang benar, yang manis, yang patut dipuji, pikirkanlah hal-hal itu. Karena itu adalah hasil dari olahan orang-orang yang pikirannya benar-benar terkonsentrasi. Jadi kita melihat dalam Filipi 4 ayat 8, dia katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu bisa dipikir oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki ketenangan dalam hatinya, orang-orang yang mengendalikan dirinya, sehingga dia tahu di dalam keadaan yang tidak nyaman, pikirannya tetap positif, tindakannya tetap benar. Semua yang dia pikirkan adalah yang baik. Semua yang dipikirkan adalah semua yang adil. Dia tidak berpikir untuk membalas dendam. Dia tidak berpikir untuk berbuat curang. Dia tidak berpikir untuk melakukan yang tidak terpuji. Karena dia sabar. Sebab itu dalam perjalanan kita sepanjang hari ini, mungkin kemarin kita sudah menerima janji atau kita sudah buat kesepakatan. Hari ini urusannya akan selesai. Hari ini proses pembayarannya akan selesai. Hari ini kita akan dapat hasil
namun jangan gegabah, karena janji bisa saja diabaikan. Janji bisa saja tidak digenapi, tetapi yang kita harus miliki kesabaran. Walaupun janji sudah ada di depan kita, walaupun keberhasilan dan kepastian sudah bisa kita raih, tetapi sikapilah dengan sabar. Karena dengan tenang, dengan baik, kita akan melihat hasil yang kita peroleh benar-benar berguna untuk kehidupan ini. Sebab itu, mari pagi ini kita mau satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita dalam melangkahkan kaki kita sepanjang hari ini, supaya kami boleh berjalan dengan keadaan yang tenang dan segar, karena Tuhan menolong kita untuk bersabar. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami bersabar dalam hidup ini. Karena kami tahu di dalam hidup sehari-hari, Ayub pun katakan kami seperti orang yang berperang. Kami harus bergumul, tapi kami tidak mau dalam keadaan yang gegabah. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam pergumulan kami menyikapinya dengan sabar dan menghasilkan ketenangan dalam diri kami, sehingga semua keputusan kami, semua pemikiran kami, semua pertimbangan kami adalah hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu pikiran-pikiran yang positif seperti firman Tuhan ingatkan. Bapa, sepanjang hari ini kami akan berada di tempat pekerjaan, yang ada di tempat kita mencari nafkah, yang ada di tempat-tempat kuliah, bangku-bangku sekolah. Kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau beri ketenangan di dalam hati kami, supaya kami tetap sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Walaupun itu merupakan keberuntungan, walaupun itu merupakan keberhasilan, kami boleh sabar dan tenang, supaya kami mengerti apa yang terbaik dengan kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa hari ini adalah saat yang baik bagi kita untuk kembali berdoa buat bangsa dan negara kita, dimulai pada jam 6 sore. Biarlah kita lakukan itu di rumah kita masing-masing, karena kondisi yang ada belum memungkinkan kita berkumpul bersama di gereja. Dan jangan lupa doakan pemimpin bangsa kita, doakan setiap anak-anak Tuhan, rumah-rumah tangga orang percaya, supaya kita kuat di dalam hari-hari yang tidak nyaman ini. Tuhan Yesus memberkati.